selamat pagi. Ketemu lagi bersama Ibu Arum ya. Hari ini kita akan mulai lagi belajar bersama-sama. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Ambil sikap doa yang baik, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Engkau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan, agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama. Sekarang kamu lihat video ini dari awal sampai akhir. Kamu siapkan dulu buku dan alat tulisnya, mari kita belajar bersama-sama. Kita masih berada di tema yang ke-9 dengan judul subtema yang pertama tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang wawancara, membuat daftar pertanyaan wawancara, kemudian membuat laporannya. Kita akan belajar. Nah, anak-anak, berikut Ibu Arum memberikan beberapa langkah sebelum kita melakukan wawancara. Yang pertama, kita harus menentukan waktu yang tepat untuk wawancara. Yang kedua, membuat daftar narasumber yang akan diwawancara. Dan yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan yang diajukan saat wawancara. Nah, di sini membuat daftar pertanyaan wawancara berkaitan tentang kekayaan hayati yang ada di daerah tempat tinggalmu. Contohnya di sini yang pertama, daftar pertanyaan wawancara yang pertama. Tanyakan dulu siapa sih namanya Bapak Ibu, kemudian apa pekerjaannya. Nah, itu yang pertama kali yang harus kamu tanyakan. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, apakah kekayaan hayati yang terdapat di daerah tempat tinggal kita? Nah, baru kalau sudah selesai kamu bisa membuat beberapa lagi pertanyaan di bawahnya. Gitu ya. Jadi, usahakan pertanyaanmu itu bersifat menggali informasi ya, sehingga informasi yang kamu dapat itu banyak. Tuh. Nah, kemudian di sini juga Ibu Arum memberikan contohnya di sini, sumber daya alam yang ada di Indonesia ini digunakan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian teknik pengolahannya juga berbeda-beda, yaitu dengan teknologi sederhana dan modern. Coba kamu perhatikan gambar A dan gambar B. Ini sama-sama metode mengeringkan ikan asin. Tapi yang di gambar A ini masih menggunakan bantuan dari terik matahari ya, panas dari matahari untuk mengeringkan ikan tersebut. Kemudian yang bagian B atau gambar B ini sudah menggunakan teknologi canggih untuk mengeringkan ikan tersebut ya. Jadi antara gambar A dan gambar B menggunakan dua teknik yang berbeda. Nah, kita bisa lihat perbedaannya di situ. Nah, kemudian apakah di lingkungan sekitar rumahmu terdapat kegiatan pengolahan sumber daya alam? Kemudian, apa teknik pengolahan sumber daya alam yang dilakukan? Nah, untuk mengetahuinya kita perlu membuat daftar pertanyaan wawancara. Contohnya di sini yang A. Dari mana sumber daya alam yang digunakan dalam proses pengolahan yang diperoleh? Nah, kamu juga bisa menanyakan lagi apa teknik yang digunakan, kemudian apa manfaat dari sumber daya alam tersebut. Jadi usahakan kamu mencari informasi atau menggali informasi. Buatlah pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing orang untuk
menceritakan, ya, untuk menceritakan pengolahan sumber daya alam tersebut. Nah, kemudian di sini ini adalah contoh laporan wawancara, ya. Mulai dari nama, tujuan, tanggal, narasumbernya siapa, hasil wawancaranya, kamu juga tuliskan pertanyaan dan jawabannya. Nah, kemudian kalau sudah selesai dibuat dalam bentuk kesimpulan. Nah, anak-anak, perlu kamu perhatikan beberapa hal berikut dalam melakukan wawancara. Yang pertama, kamu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan santun. Yang kedua, kamu juga harus memperkenalkan diri, ya, sebelum kamu melakukan wawancara. Dan yang ketiga, kita tidak boleh memotong pembicaraan narasumber. Jadi kita harus mengingat atau mendengarkan dengan seksama. Nah, di sini juga diingatkan lagi, saat melakukan wawancara, jangan lupa untuk mengucapkan salam dan menjelaskan tujuan wawancaranya apa. Kemudian jangan lupa untuk bilang terima kasih saat sudah wawancara, dan gunakan kalimat yang santun dalam berbicara, meskipun dengan teman sebaya, tidak hanya kepada orang tua saja tapi kepada teman sebaya juga. Nah, di sini anak-anak, ada beberapa bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan, mulai dari dengan menggunakan gerakan 3R. Yang pertama reduce, reuse, dan recycle. Coba kamu lihat, reduce itu adalah mengurangi. Nah, mengurangi penggunaan benda yang tidak bisa didaur ulang. Kita harus mengurangi tersebut. Kemudian recycle itu adalah daur ulang. Jadi, upaya memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan barang baru. Jadi diolah lagi atau diganti dengan menggunakan, menjadikan barang baru, menjadi barang yang baru, ya. Kemudian reuse itu berarti memakai kembali. Jadi memakai benda-benda yang masih layak pakai. Nah, kira-kira apakah kalian pernah melakukan 3R? Nah, ya pasti kamu pernah melakukannya. Nah, untuk menerapkan 3R, maka sampah itu harus dipisah, yaitu menjadi sampah organik, anorganik, dan residu. Mari kita lihat sama-sama. Apa yang dimaksud sampah residu? Sampah residu ini adalah sampah yang tidak dapat digunakan lagi. Contohnya kulit durian, kulit telur, ranting cabang pohon, serta bongkol jagung. Kalau sampah organik ini adalah sisa makanan atau sayuran yang sudah rusak. Kemudian kulit buah yang lunak, ya. Kalau durian ini kan keras sekali kan, maka durian ini masuk dalam sampah residu. Kemudian contohnya lagi di sampah organik, daun-daunan dan sampah organik ini bisa diolah menjadi pupuk kompos atau media tanam. Kemudian contohnya lagi sampah anorganik, contohnya botol plastik, kaleng, botol kaca, dan lain-lain, ya. Sampah organik ini bisa didaur ulang. Nah, oleh sebab itu kita perlu memisahkan 3 jenis sampah tersebut. Nah, anak-anak, kita sudah belajar di sini tentang wawancara, bagaimana cara membuat pertanyaan dan laporan wawancara. Ibu Arin berharap kamu bisa mengerti tentang pembelajaran hari ini, ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan hari ini. Sampai bertemu lagi di dalam pembelajaran yang selanjutnya. Dadah.